Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Yang saya hormati para peserta undangan, tokoh, aktivis, para yang mulia duta besar, para pejabat pusat dan daerah, seluruh akademisi, para pimpinan dunia usaha, jurnalis, insan media, kemudian para pendidik, pelajar yang saya cintai, dan seluruh saudara-saudara di seluruh penjuru tanah air. Pertama-tama marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya senantiasa mengharapkan ridhonya untuk kita bisa dan akan terus memiliki kemampuan untuk mengatasi masa-masa sulit pandemi COVID sejak Maret 2020 yang lalu, dan untuk terus bekerja keras dan berjuang bagi lingkungan hidup Indonesia kita. Hari ini tanggal 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia, yang juga diperingati oleh negara-negara di dunia, dan sesuai mandat PBB UNEP bahwa puncak peringatannya dipusatkan di Pakistan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang saya cintai, Hari Lingkungan Hidup ditetapkan oleh PBB pada tahun 1974. Dan pada tahun ini di Hari Lingkungan Hidup yang ke-47 diambil tema restorasi ekosistem. Majelis Umum PBB telah mendeklarasikan bahwa tahun 2021 hingga 2030 sebagai dekade PBB Restorasi Ekosistem atau UN Decade on Ecosystem Restoration. Rentang waktu ini dipilih berdasarkan literatur dan informasi ilmiah dari berbagai ahli yang menyebutkan bahwa dalam 10 tahun ke depan merupakan periode terpenting yang diperlukan untuk mencegah bencana akibat perubahan iklim, serta untuk menjaga keanekaragaman hayati. Dan dekade restorasi ekosistem juga untuk mencegah, menghentikan, dan membalikkan degradasi ekosistem di seluruh dunia. Dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, saatnya untuk kita dapat melakukan penyesuaian berpikir dan bertindak, reimagine, recreate, dan restore. Inilah momennya. Inilah momen kita. Kita tidak bisa lagi mengembalikan waktu, tetapi kita bisa menanam pohon, menghijaukan alam dan lingkungan, mengubah pola konsumsi, membersihkan sungai dan pantai, serta berbagai aktivitas positif lainnya dalam menjaga dan merawat lingkungan. Kita adalah generasi yang berdamai dengan alam. Saudara-saudara dan anak-anak yang saya cintai di seluruh penjuru tanah air. Ekosistem didefinisikan sebagai dinamika yang kompleks atas suatu komunitas tanaman, hewan, dan mikroorganisme serta lingkungan nirhayati yang berinteraksi sebagai unit yang berfungsi. Ekosistem menurut konsep dasarnya merupakan interaksi erat dan saling mempengaruhi antara sistem ekologi dan sistem sosial membentuk ekosistem. Ekosistem merupakan tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
Ekosistem mengandung ciri-ciri yang bisa kita lihat, yaitu adanya keterkaitan antar berbagai komponen pemanfaatan kawasan dan sumber daya. Adanya keterkaitan ekologis antar ekosistem atau kawasan. Pemanfaatan sumber daya alam yang beragam dan tentu saja dalam hal ini akan mengandung dan menimbulkan berbagai konflik. Wilayah yang dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat dengan preferensi yang berbeda-beda, artinya harapan dan keinginan terhadap hal tersebut, lingkungan tersebut yang berbeda-beda, serta adanya sifat common property atau ciri-ciri umum dan open access atau areal yang terbuka dari sumber daya alam, termasuk di wilayah pesisir dan laut. Prinsip-prinsip dasar pendekatan ekosistem secara teori itu juga ada, yaitu bahwa tujuan pengelolaan sumber daya kehidupan semata-mata untuk kebutuhan masyarakat. Pengelolaan sedapat-dapatnya didesentralisasikan pada unit terrendah yang relevan atau kita sebut tingkat tapak. Kemudian perlu mempertimbangkan adanya pengaruh terhadap ekosistem lain. Satu ekosistem akan mempengaruhi ekosistem yang lain. Ada manfaat potensial dan perlunya pemahaman bahwa pengelolaan ekonomi perlu dikoreksi dengan distorsi pasar yang mempengaruhi efek biologi, sehingga diperlukan insentif untuk mengembangkan konservasi, keragaman hayati dan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta harus ada internalisasikan, memasukkan, memperhitungkan biaya dan manfaat lingkungan di dalam ekosistem. Kemudian memberikan prioritas pada fungsi dan struktur konservasi. Kemudian ekosistem juga dikelola sebatas kemampuan daya dukungnya. Kemudian ekosistem juga dikelola dalam waktu dan ruang yang tepat, dan pengelolaan ekosistem harus diatur untuk jangka dan pertimbangan jangka waktu yang panjang. Pengelolaan ekosistem juga harus bisa mengenali perubahan yang tidak terhindarkan sehingga dapat diantisipasi mitigasinya. Kemudian perlu mencari keseimbangan dan integrasi antara konservasi dan penggunaan keragaman hayati. Perlu mempertimbangkan semua informasi termasuk keilmuan dan indigenous serta pengetahuan lokal, inovasi ataupun praktek-praktek kearifan lokal yang ada. Dan pendekatan sistem perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat dan berbagai disiplin ilmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang saya cintai, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2021 mengusung tema Ecosystem Restoration. Tema tersebut sejalan dengan semangat dan langkah-langkah Indonesia dalam arti yang luas, pengelolaan lingkungan dan kehutanan, yang meliputi pertama bahwa restorasi dan rehabilitasi hutan dan kawasan guna mendukung upaya mengatasi krisis perubahan iklim. Kedua, memastikan pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati harus bersifat secara berkelanjutan. Ketiga, sebagai bagian dari upaya dalam pemulihan ekonomi nasional melalui kegiatan padat karya, penanaman serta rehabilitasi mangrove dan restorasi gambut. Keempat, restorasi hutan untuk mengatasi krisis lingkungan, elemen udara, air, dan tanah atau tutupan lahan. Serta kelima, restorasi kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dalam hal nilai-nilai, kebijakan, pendekatan, program, pembiayaan, dan teknis operasional berdasarkan kebutuhan lapangan, dan utamanya untuk tujuan menjaga segenap tumpah darah dan bangsa
serta memajukan kesejahteraan umum. Tentu saja selain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan dalam upaya kita untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian dan keadilan. Secara praktis, restorasi ekosistem dilakukan oleh pemerintah dan seluruh masyarakat kita dalam kurun waktu 2015-2021 saat ini berupa pemulihan lahan dengan total area tidak kurang dari 4,69 juta hektar lahan dipulihkan, termasuk gambut dan mangrove, dengan tujuan untuk peningkatan produktivitas ekosistem hutan dan lahan yang terdegradasi. Restorasi ekosistem juga dilakukan melalui bentuk izin usaha, pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem, salah satu bentuk pengelolaan hutan alam bekas tebangan atau lock-over area. Restorasi ekosistem dimaksudkan untuk mengembalikan suatu ekosistem hutan terdegradasi setelah dikelola dengan TPTI, Sistem Tebang Pilih dan Tanam Indonesia, kepada kondisi yang semaksimal mungkin mendekati keadaan semula atau sebelum dieksploitasi dalam hal komposisi dan kondisi biodiversity atau keanekaragaman hayatinya. Hal tersebut merupakan suatu perubahan paradigma pengelolaan hutan dari pengelolaan berorientasi penghasil kayu atau timber management kepada pengelolaan hutan berbasis ekosistem atau menjadi landscape basis management. Saat ini tercatat ada sejumlah 16 unit manajemen restorasi ekosistem di hutan produksi dengan luas area 622.861 hektar. Unit manajemen restorasi ekosistem terdapat pada berbagai tipe ekosistem dengan proporsi persentase menurut luasannya, yaitu ekosistem hutan dataran rendah 24%, ekosistem hutan dataran tinggi 14%, ekosistem mangrove 2%, ekosistem gambut 59%, dan ekosistem rawa 1%. Pemerintah sedang terus memperbaiki format restorasi ekosistem ini dengan pendekatan multisistem, multi usaha, dan multi benefit, baik bagi pengelola dan terutama bagi masyarakat dan bagi lingkungan itu sendiri. Pemerintah mendorong kegiatan kehutanan oleh masyarakat dan termasuk dunia usaha yang tidak lagi bersifat bisnis secara tunggal komoditis, seperti kayu saja misalnya, namun sudah harus berupa multi usaha dan didorong untuk memberikan kontribusi lebih besar dan lebih luas berupa penguatan dan dukungan dalam mitigasi perubahan iklim, yaitu untuk penurunan emisi gas rumah kaca. Tentu harus dikelola dengan baik dan benar sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pengelolaan kehutanan di Indonesia, menerapkan kesempatan dan peluang dalam kegiatan dan perizinan multiusaha dengan insentif yaitu nilai ekonomi karbon. Keberhasilan pengelolaan secara terintegrasi ini akan sangat membantu dan dibutuhkan dalam upaya memenuhi kewajiban negara-negara anggota di dunia untuk turut menurunkan emisi gas rumah kaca sehingga suhu bumi tidak boleh naik lebih dari 2 derajat Celcius dan sedapat-dapatnya kita berusaha menahan sehingga tidak naik lebih dari 1,5 derajat Celcius. Kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca ini kita sebut sebagai NDC atau Nationally Determined Contribution, yaitu komitmen negara
kepada dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang saya cintai di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Kegiatan restorasi ekosistem pada berbagai platform ataupun tataran berupa kebijakan, operasional, dan implementasinya berperan sangat penting dalam penurunan emisi karbon atau gas rumah kaca maupun di dalam mempertahankan dan meningkatkan stok karbon di alam ini. Indonesia berkepentingan dalam agenda perubahan iklim karena kondisi geografis, klimatologis, demografis, dan sosial ekonomi yang rentan dengan berbagai resiko dan kejadian alam seperti yang kita rasakan dan kita saksikan berupa banjir, longsor, kekeringan, rob, kenaikan muka air laut, serta kebakaran hutan, dan hal-hal lain yang jelas-jelas merugikan perekonomian, lingkungan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, kita terus secara tertib sejak kesepakatan perjanjian Paris atau Paris Agreement pada akhir tahun 2015 dan ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016, kita melakukan langkah-langkah sesuai standar internasional. Sekretariat UNFCCC Indonesia mempersiapkan berbagai instrumen kerja pengendalian perubahan iklim dan membangun bersama masyarakat upaya-upaya di lapangan seperti pengembangan program kampung iklim atau Proklim dengan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H dan pasal 33 serta peraturan perundangan pelaksanaannya. Banyak kegiatan yang melengkapi hal-hal ini, seperti misalnya komunitas-komunitas mangrove, bambu, kemudian pencinta alam, konservasi, dan lain sebagainya, termasuk juga di dalam pengelolaan sampah, termasuk juga anak-anak sekolah adiwiyata. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi untuk hal tersebut. Indonesia sangat serius dalam upaya pengendalian perubahan iklim melalui pengendalian laju deforestasi, penghentian konversi hutan primer dan gambut, serta penurunan kebakaran hutan dan lahan, dan rehabilitasi hutan dan mangrove, ekonomi sirkuler, pengembangan energi baru dan terbarukan, program kampung iklim seperti yang telah saya sebutkan, dan lain-lain. Dalam kaitan itu pula, kebijakan pemerintah saat ini dan ke depan tidak lain mendorong dan untuk dapat memajukan pembangunan hijau, green economy, green energy untuk green industry, serta bekerja sama dalam kolaborasi dalam dan luar negeri, kemitraan global. Indonesia cukup optimis dapat menyesuaikan diri berketahanan iklim dengan kebutuhan masyarakat kita menurut kondisi yang realistis dengan upaya dan kerja keras luar biasa serta upaya-upaya keikutsertaan dan tentu saja kritisasi dan catatan-catatan konstruktif dari masyarakat, dari para aktivis menjadi pertimbangan bagi pemerintah. Catatan-catatan positif dan konstruktif. Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk mencapai Indonesia yang hijau secara nyata dengan green economy dibutuhkan pendanaan yang sangat besar dan kemampuan teknologi yang sangat tinggi, terutama dalam sektor energi dan industri. Untuk itu sekali lagi, peran dunia usaha, swasta, sektor privat menjadi sangat penting
dan saya menghargai upaya-upaya dunia usaha dalam ikut membantu penurunan emisi gas rumah kaca melalui usaha-usaha peningkatan kinerja industrinya. Terima kasih. Kemampuan dan optimisme Indonesia sudah dibuktikan dengan keberhasilan capaian antara lain rendahnya tingkat deforestasi di tahun 2020, yaitu 115.000 hektar per tahun dibandingkan dengan 2-3 tahun sebelumnya 400 ribuan hektar, dan di awal tahun 2000-an dan sebelumnya 1996 tidak kurang dari 2-3 juta hektar per tahun. Sektor kehutanan akan mampu mencapai netral karbon di tahun 2030, dan tentu ini dengan kontribusi semua pihak dan telah kita perhitungkan dengan berbagai kebijakan di dalam implementasi, pengawasan, law enforcement, dan partisipasi publik secara empirik di lapangan di berbagai daerah. Sudah ada contohnya di Kalimantan Timur, di Jambi, dan lain-lain. Dan pada prospek lingkungan di sektor sampah juga sedang terus diupayakan penanganannya dengan sistem sampah menjadi sumber daya. Jadi bukan yang terbuang tetapi menjadi sumber daya dan dengan daur ulang serta ekonomi sirkuler. Sebagai arahan jangka panjang yang akan menjadi pedoman dalam implementasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta komitmen NDC 5 tahunan selanjutnya, Indonesia secara realistis telah terus-menerus mempelajari dan dengan berbagai pengalaman secara realitas empirik hingga saat ini sedang terus diupayakan untuk dapat betul-betul dicapai Indonesia hijau tanpa emisi pada tahun 2060 dan mungkin juga bisa lebih awal lagi. Pemerintah sedang bekerja keras memikirkan dan memproyeksikan langkah-langkah implementasi tentang ini secara sangat serius. Ini tentu saja terkait sangat erat dari kebutuhan pembangunan kita yang harus ditopang oleh energi, dan dalam hal kita mendapatkan dukungan investasi dan teknologi serta pembiayaan yang cukup besar. Kita harus memperhitungkan juga bahwa konsumsi listrik yang mencakup kurang lebih 46% dari seluruh sektor energi harus betul-betul bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi bukan hanya asal tidak boleh ada emisi. Tidak seperti itu. Kita akan lakukan secara realistis dengan pertimbangan pembangunan dan kebutuhan bagi masyarakat. Tentu saja Indonesia berkepentingan pula untuk memberikan kontribusi terbaik dan bersama-sama negara-negara di dunia mencapai target upaya pengendalian perubahan iklim global sebagaimana telah kami bicarakan atas perintah mewakili yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Kami telah bertemu dengan Mr. Alok Sharma, Presiden COP26 di Glasgow November mendatang, yang datang ke Jakarta pada tanggal 30 Mei hingga 1 Juni yang lalu. Saya kira clear dan jelas hal-hal yang sedang dan akan ditempuh oleh Indonesia, pemerintah, dan seluruh jajaran elemen bangsa ini. Jelas, saudara-saudara di seluruh penjuru tanah air, hal yang tidak kalah penting dalam restorasi ekosistem dan ketahanan iklim yang berkelanjutan adalah kesadaran dan kepedulian kita bersama, seluruh elemen masyarakat, seluruh elemen bangsa ini. Demikian pula kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi yang harus secara terus-menerus, kontinu, konsisten, masif, dan sistematif
merupakan hal yang sangat penting untuk dijalankan semua pihak, baik pemerintah, pemerintah daerah, akademisi, ahli dunia usaha, komunitas LSM, dan komponen masyarakat lainnya. Mari kita bahu-membahu dalam satu arah vektor bagi kemajuan bangsa ini. Jangan kontraproduktif dan jangan menegasikan, karena kita harus maju tanpa pilihan. Di 2030 itu puncak, apakah kita akan mencapai apa? Di situ situasinya dan di situ tantangan bagi kita. Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2021 menjadi momen penting bagi kita untuk terus menggugah, menumbuhkan, serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian tentang ekosistem dan pengelolaannya secara optimal. Melalui momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, diharapkan dapat menambah semangat kita untuk senantiasa terus memperbaiki diri dalam berperilaku adil terhadap lingkungan. Lingkungan yang sehat membutuhkan dukungan dan keterlibatan para pemangku kepentingan, khususnya di tingkat lokal, sehingga masyarakat berdaya dalam mengatur dan mengelola lahan tempat mereka dengan lebih baik. Pemberdayaan masyarakat memberikan kontribusi, memajukan dan memberikan solusi lokal, serta mendorong partisipasi aktif dalam restorasi ekosistem. Akhirnya saya juga ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Lingkungan Hidup ke-47. Saya juga ingin menyampaikan ucapan selamat kepada para pemenang Winner Climate Adaptation Challenge. Kenapa ini penting? Kenapa KLHK penting mendorong kerjasama bersama pemerintah Kedutaan Besar Belanda? Karena Indonesia merupakan salah satu negara pada 2015 akhir di Paris Agreement COP. Pada saat itu Indonesia menjadi sponsor untuk adaptasi. Tentu selain juga saya merupakan alumni sekolah di Belanda dan selesai pada tahun 1988, juga Pak Dirjen yang menjadi juri. Jadi terima kasih kepada Kedutaan Besar Belanda, Nufik Neso, terima kasih. Terima kasih untuk ini. Saya juga melihat pentingnya kebersamaan ini karena koalisi adaptasi iklim yang dipimpin oleh negara Belanda dan Indonesia merupakan salah satu anggota koalisi adaptasi iklim, dan kita mendorong untuk agenda-agenda mitigasi dan tentu adaptasi sebagai agenda penting di dalam praktek penurunan emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seluruh rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2021 untuk Indonesia secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi semua upaya dan langkah kita dalam menjaga dan melestarikan ekosistem Indonesia kita. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.